105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Senang sekali ya sahabat siar Anda, Vika Laila. Kali ini di hari Jumat di jam 2 ini, Vika menemani Anda dalam program Dialog Siang bersama Lastri Salah Ceriti. Dan karena ini judulnya bersama Lastri Salah Ceriti, jadi kita sudah kedatangan tamu nih dari Lastri Salah Ceriti yang merupakan seorang staf telemarketing, yaitu Ustazah Nurbaiti SE alias Kak Ibat ya. Assalamualaikum Kak Ibat. Ya, waalaikumsalam Kak Vika dan sahabat keluarga Sip. Keluarga Sip. Iya. Apa kabar nih Kak Ibat nih? Alhamdulillah sehat. Iya, udah makan siang ya? Sudah, alhamdulillah udah dikasih waktu untuk makan siang karena tadi istirahat sholat makan ya Kak ya. Isoma ceritanya. Dan balik-balik dari Isoma, Kak Ibat hadir nih di ruang studio Sip FM dalam edisi kali ini, yaitu Jumat tanggal 8 Desember 2023. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang layanan ataupun program yang ada di Lastri Salah Ceriti ya Kak ya. Salah satunya itu adalah layanan ambulan gratis Lastri Salah Ceriti. Nah, sebelumnya nih Kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang layanan-layanan ataupun program-program penyaluran yang ada di Lastri Salah ya, program ya Kak ya? Iya, program. Nah, yang ada di Lastri Salah ini apa aja sih Kak? Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Vika ya atas undangannya di siang hari ini. Kita coba jabarkan sedikit. Tadi juga sempat disinggung terkait program. Sebenarnya nggak di Lastri Salah Ceriti sendiri, di semua lembaga filantropi itu sebenarnya ada 5 program penyaluran seperti yang pertama ada pendidikan, yang kedua kesehatan, yang kedua ekonomi, yang keempat itu ada sosial kemanusiaan, dan kelima itu ada program dakwah. Dan untuk siang kali ini kita mungkin fokus bahasnya, kita sharingnya fokus ke program kesehatan, seperti yang sudah disampaikan Kak Vika tadi, itu terkait layanan ambulan gratis di Lastri Salah Ceriti. Seperti itu. Berarti di Lastri Salah Ceriti ini punya beberapa, yaitu 5 program, dan salah satunya adalah program kesehatan. Dan menjurus lagi, sekarang kita bahas nih ya Kak ya. Iya benar. Mengenai program layanan ambulans gratis. Wah, gimana nih Kak mengenai program ini? Bisa dijelaskan gitu biar masyarakat lebih tahu banget nih. Iya, jadi sebenarnya kalau terkait alhamdulillahnya kita di Lastri Salah Ceriti punya ambulan yang peruntukannya itu untuk masyarakat duafa, khususnya seperti itu ya. Dan kalau kita bicara sejarah sedikit, kalau ambulan itu merupakan hasil wakaf dari masyarakat yang memberikan wakafnya kepada dulu melalui Badan Pengelola Wakaf Arisalah, dan dari situ diserahkanlah pengelolaannya kepada Lastri Salah Ceriti untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu Kak. Jadi sebenarnya ambulans ini merupakan wakaf dari BPW juga gitu ya. Yang berwakaf melalui BPW, dan kita di Lastri Salah Ceriti yang mengelola peruntukannya seperti apa, seperti itu. Berarti saat ini Lastri Salah Ceriti yang bertanggung jawab untuk mengelola ambulans ini, dan ambulans ini digunakan gratis. Nah, gratisnya untuk siapa aja nih Kak? Karena ini konteksnya kita mengelola dana umat ya, Jadi kita peruntukkan pemanfaatan ambulan ini adalah untuk masyarakat duafa, untuk misalnya mengantarkan jenazah, tapi dia dalam kondisi keluarganya dalam kondisi yang kurang mampu, atau misalnya ada
berobat ke rumah sakit dan dalam kondisi memang harus menggunakan ambulans seperti itu. gawat darurat ya. Jadi bisa memanfaatkan fasilitas ambulans gratis dari Las Risalah Charity seperti itu. Oke, kalau misalnya terjadi bencana-bencana, berarti ambulans ini juga iya, bisa benar. diturunkan ya kak ya? Tepat sekali Kak Vika. Jadi sedikit cerita juga waktu ada gempa Iya. di Pasaman Barat itu, alhamdulillah ambulan kita bisa dikatakan bolak-balik Padang Pasaman Barat ya untuk menyalurkan bantuan seperti itu. Masya Allah, berarti sepak terjauhnya ambulans juga ini udah jauh ya? Iya, nggak Sampai cuma Pasaman ya? nggak cuma di dalam kota Padang ya, pemanfaatannya bahkan sampai ke Solo. Sedikit tambahan juga, ada waktu itu yang membutuhkan. Jadi beliaunya sakit yang memang kondisinya check up ke rumah sakit Jamil waktu itu, yang harus menggunakan ambulannya karena nggak bisa berdiri ya, dia harus apa namanya Di rebahan gitu. ya. Jadi menggunakan memanfaatkan ambulan kita dari Solo ke Padang seperti itu. Allah, jauh Jadi juga kita ya. jemput ke Solo, dari Padang antar lagi ke Solo seperti itu. Wah, luar biasa kali ini Masya Allah. program dari Las Risalah Charity yang merupakan penyedia layanan ambulans gratis ini. Nah, kalau gratis tadi kan kita udah tahu nih, ternyata ambulans gratis ini dipakai bahkan jauh-jauh gitu ya kayak dan kemana saja. Apakah nih misalnya orang yang siapa aja sih orang yang bisa makainya gitu kan, dan misalnya kalau orang itu tidak termasuk dalam orang-orang yang tidak ada nih, boleh nggak pakai kak gitu? Iya, tentunya nggak mungkin Kak. Jadi kita memang ada SOP-nya lah istilahnya. Jadi bisa menggunakan fasilitas ambulan dari Las Risalah Charity, tapi kita tentukan semacam infak namanya. Jadi misalnya walaupun dia kategori mampu tapi dalam kondisi yang memang membutuhkan ambulans seperti itu ya kayak jadi ada sistem infak yang kita sepakati, ada SOP-nya seperti itu Kak. Oke, jadi ambulans ini hanya digunakan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan, karena ini dana umat, dan dana umatnya bukan apa sembarangan zakat ya kak ya. Iya, dana umat misalnya ini orang mempercayakan dana infak dan zakat, infak dan sedekahnya ke lembaga kita, tentu kita tentu mereka membutuhkan untuk yang membutuhkan seperti itu kan Kak. Tentu kalau dari zakat sendiri itu ada 8 asnaf ya yang wajib menerimanya gitu kan. Sementara kalau mereka kategori mampu itu nggak termasuk 8 kategori penerimanya seperti itu. Berarti dipastikan ya keluarga Sip, kalau saat ini Anda membutuhkan bantuan berupa ambulans ini, kalau memang termasuk dalam 8 asnaf itu, insya Allah boleh ya kak ya, gratis statusnya. Tapi kalau misalnya yang tidak, itu berarti dikenakan infak. Iya, infak kita tambahkan lagi Kak Vika. Infaknya tadi itu juga sebenarnya bukan masuk lembaga, itu penentukan lagi untuk misalnya dalam mereka menggunakannya seperti itu, misalnya untuk BBM-nya atau fuel driver-nya seperti itu. Oke, berarti jatuhnya yang bukan 8 asnaf ongkos ditanggung sendiri gitu ya kak ya. Jadi kita ibaratnya hanya sebatas meminjamkan ambulannya terkait operasional selama pemakaian itu ditanggung yang bersangkutan. Boleh dipakai tapi bensinnya tanggung ya atau bisa bawa sendiri gitu ya kak ya, drivernya sendiri. Oke, jadi gitu nih keluarga Sip. Kalau kita mau pakai karena ini merupakan dana umat, jadi ya bertanggung jawab dengan pemakaian sendiri ya kak ya. Oke, tadi Kak Ibet bilang ada ngomong-ngomong SOP di awal-awal. Nah, nanti kita bakal share ya Kak Ibet ya di segmen selanjutnya mengenai SOP dari pemakaian ambulans ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Sip FM 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda, hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip sudah di segmen kedua dari program Dialog Siang hari ini. Masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan narasumber kita yaitu Kak Ibet alias Kak Nurbaiti SE. Nah, kita masih bahas-bahas nih ya mengenai layanan ambulans gratis dari Las Risalah Charity. Nah, tadi kita udah menjanjikan nih kepada keluarga Sip semua bahwa kita bakal spill nih mengenai SOP ataupun syarat dan juga tata cara peminjamannya. Nah, gimana Kak? Silakan dijelaskan sekarang. Iya. Tadi juga sudah kita sampaikan ya kami kayak kepada keluarga Sip bahwa yang utama peruntukan dari ambulan gratis di Las Risalah Charity itu adalah untuk masyarakat duafa. Jadi yang pertama kalau misalnya dalam kondisi yang memang misalnya mampu gitu kan, kita ada kenakan SOP tata cara peminjaman dari ambulan itu sendiri. Nah, dan ini sudah ditetapkan oleh lembaga seperti itu, Kak. Oke, boleh dijelaskan apa aja itu, Kak? Iya. Pertama kita sampaikan dulu ya Kak, kalau dari masyarakat yang kurang mampu dulu, terkait pengajuannya itu yang pertama tentu meninggalkan identitas diri seperti misalnya KTP sebagai jaminan juga bagi kita seperti itu kan Kak, dan juga adanya pertanggungjawabannya seperti itu. Kalau untuk masyarakat dalam tanda kutip mampu, ada SOP-nya dengan sistem kita bilang itu infak operasional lah seperti itu. Dan ini pemakaian antara dalam dan luar kota itu kita ada perbedaannya. Berbeda. Sebenarnya kita adakan tarif infaknya seperti itu Kak. Jadi peruntukannya itu sendiri adalah untuk bahan bakar dari ambulan itu dan juga drivernya seperti itu. Oke. Nah, ya silakan Kak. Ya izin juga menyampaikan terkait angka-angkanya. Kalau misalnya dalam kota itu kita tetapkan BBM 5 itu pengisian 100.000 ya, dan fee drivernya sebesar 75.000 per satu hari peminjaman seperti itu. Nah, dan kalau untuk luar kota itu tergantung jarak tempuhnya lagi Kak, dengan pengisian BBM yang disesuaikan dengan misalnya minjam ke daerah mana, dipakai ke daerah mana, seperti itu. Dan diestimasi lah berapa pemakaian BBM gitu ya Kak ya. Oke, berarti kalau misalnya 100.000 terus ditambah nih sama dia juga nggak bisa jadi driver gitu karena ada keluarganya yang jadi driver, berarti dia butuh driver dari Las juga ya Kak ya. Jadi kalau seperti itu kondisinya misalnya nggak ada drivernya dari peminjam, jadi dari Las Risalah Charity sendiri kita ada menyediakan driver seperti yang tadi dibilang, ada ini yang dikenakan infak operasional drivernya untuk drivernya lah. Iya seperti itu, karena nggak mungkin juga beliau sudah capek mengantarkan tapi cuma dibilang makasih ya Pak. Ya seperti itu bisa ya Kak ya. Oke, boleh disebutkan berapa Kak? Kalau untuk fee drivernya tadi sudah dibilang kan 75.000 per satu hari. 75.000 per satu hari. Sama luar kota sama dalam kota Kak? Ya kalau itu untuk yang tadi yang dalam kota, kalau untuk luar kota itu 100.000 per satu hari peminjaman. 100.000 per satu hari peminjaman. Nah berarti lumayan juga ya Kak ya untuk pengoperasian sebuah ambulans ini gitu ya. Nah, permasalahannya nih Kak, kalau ada orang yang tidak termasuk, dia kalangan duafa, dia kalau dibilang itu termasuk orang menengah gitu ya. Tapi saat itu memang lagi butuh-butuhnya, mungkin karena emang keluarganya lagi sakit, terus mungkin koceknya udah terkuras gitu ya kan ya Kak. Dan memang bukan dari keluarga yang kaya gitu ya. Nah,
ketika dia butuh ambulans ini gimana nih Kak? Apakah harus bayar juga atau harus ngurus surat keterangan tidak mampu dulu? Iya. Karena ada juga kondisinya seperti itu ya Kak Vika dan juga keluarga SIP saat kadang kita nggak tahu keadaan darurat ini datangnya bisa kapan saja gitu kan, bahkan mungkin dalam kondisi yang peminjamnya dalam kondisi yang pas-pasan atau apa. Sebenarnya tarif infak operasional ini memang kita tetapkan, tapi dalam kondisi yang misalnya peminjam seperti yang disampaikan Kak Vika tadi, dalam kondisi pas-pasan seperti itu, jadi memang tetap kita mintakan infaknya, cuma tergantung dari kesanggupan dari peminjam tadi. Jadi nggak harus sesuai angka-angka yang kita sampaikan tadi seperti itu Kak. Dan juga kalau tetap harus dibarengi dengan surat keterangan dari kepala daerah setempat, seperti RT atau RW atau lurah gitu ya, boleh seperti itu. Oke, jadi gitu nih keluarga sih, bahwa kalau seorang yang memang bukan termasuk ke dalam 8 asnaf tadi yang kita singgung di segmen pertama tadi ya Kak ya, kalau bukan termasuk dari 8 hal itu, jadi harus membayarkan infak sebagaimana yang udah dijelaskan tadi ya Kak. Minimal itu kira-kira 175.000 lah sekali pakainya ya Kak ya. Nah, dan hal ini pure untuk pengoperasian dari mobilnya. Iya, tadi ada yang terlupa juga satu tambahan Kak Vika. Iya Kak. Kalau misalnya pemanfaatan ambulans ini untuk mengantarkan jenazah gitu kan, itu kita ada tetapkan lagi untuk biaya sterilisasi ambulan itu. Jadi itu kalau misalnya kaum duafa itu kita gratiskan, kita ambilkan dari dana yang ada di Risalah Charity. Kalau misalnya masyarakatnya dalam kategori mampu, itu kita kenakan infak untuk sterilisasi ini sebesar 50.000 seperti itu. Oke, jadi ada biaya tambahan lagi untuk pengangkutan jenazah. Jadi ya seperti yang kita tahu lah kayak, berarti memang ambulans ini selain digunakan untuk membawa orang sakit, juga digunakan untuk membawa jenazah. Ya biasanya kalau jenazahnya dari rumah sakit terus harus dibawa ke rumah dan nggak mungkin pakai mobil orang keluarga, nggak mungkin pakai mobil pribadi atau harus ambulans. Nah, untuk pembawaan jenazah ini harus dikenakan biaya sterilisasi bagi kalangan yang mampu, dan untuk yang penerima 8 asnaf tadi digratiskan. Iya, benar. Oke, jadi begitu nih keluarga SIP mengenai program atau layanan ambulans gratis ini. Nah, tentunya ada pertanyaan dong nanti bakal jadi selama ini dari dana apa aja sih yang bakal digelontorkan Risalah Charity untuk layanan ini gitu kan, karena banyak banget kan orang yang membutuhkan ambulan ini yang bisa mendapatkannya gratis gitu. Iya. Nah, nanti kita bakal jelaskan lagi di segmen ketiga ya Kak ya. Jadi tetap di Dialog Siang bersama Risalah Charity di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP, kita sudah sampai di segmen ketiga nih dari program Dialog Siang bersama Risalah Charity, dan saat ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan narasumber kita nih Kak Ibet. Kak Ibet, tadi kita udah janjiin nih ya. Kita janjiin terus. Udah janjiin kalau sekarang kita bakal kasih tahu nih siap dari mana aja sih dana agar bisa terselenggaranya program ini, yaitu ambulans gratis ini. Nah, dari mana nih Kak? Iya, tadi sudah dikulik-kulik juga sama Kak Vika. Baik, karena ada penyaluran tuh ada dana masuknya gitu kan dari
melalui Lasri Salah Charity. Iya. Sebenarnya kalau untuk operasional ambulan ini itu ada donatur tetapnya. Namun kondisinya sekarang ini kalau kita hanya memanfaatkan dari donasi dari donatur tetap ini, itu cenderung kurang. Jadi kita ambilkan dari dana zakat, khususnya zakat mal seperti itu yang sudah dihimpun oleh Lasri Salah. benar, karena ini kan kalau untuk duafa itu kan termasuk dalam salah satu dari asnaf yang 8, jadi bisa kita salurkan ke sana seperti itu. Jadi ada alasannya karena apa harus 8 asnaf tadi atau duafa tadi, karena ternyata ini juga menggunakan dana zakat. Iya, dana dari zakat gitu. itu. Oke, berarti selama ini uang-uang yang terkumpul atau donasi-donasi dari donatur yang terkumpul itu di cover oleh zakat. Dan alokasinya ini kan tadi udah, selain tadi dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan itu, operasional untuk orang yang membutuhkan, ada lagi nggak Kak alokasi dana yang membutuhkan alokasi dari pemakaian ambulans gratis ini? Iya. Kalau sejauh ini karena ruang lingkupnya, maksudnya kalau kayak infak sedekah mereka kadang sudah jelas peruntukannya oleh donatur. Misalnya kalau untuk yatim ya berarti memang kita salurkan untuk program yatim seperti itu. Misalnya untuk yang lain lah seperti itu. Kalau yang bisa memang dana yang bisa kita alokasikan memang kalau misalnya dana dari donatur ambulan ini nggak cukup, nah itu memang kita ambilkan dari dana zakat seperti itu Kak. Karena nggak mungkin lah kita menyalahgunakan dana umat lah ibaratnya seperti itu. Apalagi donatur sudah mempercayakan donasinya melalui lembaga kita seperti itu Kak. Nah tadi kan udah dibilang juga nih tadi nih Kak, kalau bagi kalangan yang mampu nih boleh bukan boleh, diminta untuk memberikan sedekah atau infak. Benar. Nah ada nggak nih Kak kasusnya, kan tadi yang kita pertanyakan itu adalah kasusnya kekurangan uang ya Kak. Mungkin kali ini kasusnya kelebihan uang, jadi ngasihnya itu berlebih-lebih gitu. Pernah juga ada juga kondisinya seperti itu, misalnya si peminjam ini melebihkan infaknya untuk operasional dari ambulan itu sendiri. Dan juga kita sampaikan tadi Kak Vika bahwa sebenarnya untuk maintenance dari ambulans ini cukup banyak juga seperti itu kan. Jadi nggak hanya kita menggunakan donasi itu cuma untuk selama pemakaian aja. Bahkan saat nggak dipakai pun emang ada maintenance-nya, misalnya kayak servis, pajak dari ambulans juga yang harus kita bayarkan seperti itu. Ya karena ini adalah barang yang bergerak ya Kak. Maintenance-nya banyak juga ya. Bagi yang merawat atau yang punya motor atau mobil di rumah pasti mengerti ada biaya bulanannya yang dikeluarkan untuk hal ini, dan itu lumayan menguras kantong ya Kak ya. Nah jadi selama ini kalau kekurangan diambil dari zakat nih Kak ya? Benar. Oke, nah apa mungkin bisa ada kesempatan untuk membuka luang lain untuk dana masuk Kak? Nah, ya sebenarnya juga kita mengajak keluarga SIP semua, barangkali ada yang tertarik untuk ikut memberikan manfaat yang lebih ya, apalagi untuk masyarakat yang membutuhkan, apalagi ini kondisinya darurat, misalnya yang perlu menggunakan jasa ambulans. Jadi kita ini juga mengajak semua pendengar dan juga keluarga SIP untuk ikut menjadi donatur dari ambulans Lasri Salah Charity. Oke, jadi ya biar lebih maksimal lagi ya Kak ya. Apalagi biar nanti sampai mungkin bisa dilepas lah dari merusak uang yang di zakat itu ya Kak. Jadi bisa banyak orang lebih bisa memakainya ya Kak ya. Nah, untuk itu diajak nih kepada keluarga SIP semua untuk bisa berpartisipasi dalam hal berdonasi untuk ambulans gratis ini. Nah, gimana nih Kak cara untuk berpartisipasi dalam donasi ini? Caranya juga mudah ya. Misalnya ada berniat untuk menjadi donatur
tetap maupun nggak tetap bisa juga, khusus untuk operasional dari ambulans ini bisa juga datang, caranya bisa datang langsung ke kantor Las Risalah Charity menyerahkan donasinya, atau bisa juga via transfer. Nanti konfirmasi saja langsung ke nomor admin dari Las Risalah Charity gitu. Nomornya kita izin bacakan ya Kak Vika ya. Jadi kalau untuk nomor admin dari Las Risalah Charity sendiri, keluarga SIP sendiri bisa menghubungi di nomor 0812 7688 6882 itu admin kita. Nah, silakan dicatat nih keluarga SIP ya. Atau di bawah bisa. Ya, nanti di bawah di tayangan YouTube ya. Atau bisa dicatat biar nanti bisa pengen kirim donasinya nih gitu, langsung aja dihubungi di nomor tadi. Atau pengen kirim langsung nih Kak dananya, bisa kirim kemana Kak? Tadi juga saya sampaikan bisa diantar langsung ke kantor Las Risalah Charity. Kalau mau transfer nih, misalnya bisa transfer langsung ke rekening BSI di nomor 500. Astagfirullah. Mohon maaf. Salah di nomor 50. Aduh, Nomornya dicari dulu. sebentar. Nah, jadi bisa dikirim melalui rekening BSI Iya, dari ya? rekening BSI. Nah, Nanti rekening nomornya BSI. kita ditayangkan di bawah. Atau bisa dicari di sosmednya Bisa Las Risalah hanya tersedia Charity. di sosmed Las Risalah Charity. Oke, nama Instagramnya Kak? Instagram kita di Risalah Charity. Oke, Risalah Charity juga di keluarga SIP. Nah, jadi ini semua keluarga SIP nih diajak untuk berdonasi kepada Las Risalah Charity untuk kegiatan yang kali ini, yaitu ambulans gratis ini ya Kak ya, biar manfaatnya bisa disebarkan ke seluruh penjuru gitu ya Kak ya. Oke, makasih Kak Ivette udah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang ambulans gratis ini ya. Semoga makin banyak orang yang tahu mengenai layanan ini, dan juga makin banyak yang membutuhkan bisa langsung menghubungi Las Risalah Charity, dan yang pengen memberikan donasi terbaiknya bisa banget untuk hubungi Las Risalah Charity tadi. Bisa juga di DM via Instagram di Las Risalah Charity tadi ya Kak ya. Dan keluarga SIP, nggak terasa nih ya, udah hampir 1 jam nih kebersamaan kita dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity kali ini. Dan Vika juga ke Iben, mohon maaf ya atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam kita menyampaikan informasi tadi. Dan ke Iben, makasih banget nih udah datang di sini. Nanti harus balik lagi ya kerja. Masih ada 1 jam lagi nih. Dan selamat bekerja ya Kak Iben ya. Kita pamit, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.